Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, kita seringkali mendapati berbagai broadcast yang beredar liar setiap kali terjadi peristiwa besar dan penting. Kejadian-kejadian itu dikaitkan dengan surat dan ayat di Al-Quran. Simbol-simbol angka di peristiwa tersebut diutak-atik dan dicocok-cocokkan dengan ayat Al-Quran. Misalnya peristiwa bencana gempa dan tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2004, tepatnya pada tanggal 26 Desember yang menelan korban ratusan ribu jiwa. Tanggal 26 ini dikait-kaitkan orang dengan tanggal 26 Desember 2003. Juga terjadi gempa bumi di Bam, Iran yang menyebabkan puluhan ribu orang tewas. Kemudian dikaitkan gempa Nabire tanggal 26 November tahun 2000. Karena banyaknya peristiwa besar terjadi pada tanggal 26, banyak orang menganggap ada keistimewaan tertentu pada tanggal 26. Angka 26 kemudian diurai yang berarti angka 6 yang ditulis 2 kali. Kemudian dicocokkan dengan surat 6 ayat 6. Ternyata ayatnya berisi tentang musibah yang dialami umat terdahulu karena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 6. Ketika terjadi gempa besar yang menimpa Padang tahun 2009 lalu, juga ada yang mencocokkan dengan ayat tertentu. Gempa besar yang terjadi pada pukul 17.16 ini kemudian dikaitkan dengan Al-Quran Surat 17 ayat 16. Dan ternyata isi ayatnya juga tentang penghancuran Allah akan suatu negeri. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 16. Tak lama setelah itu terjadi lagi gempa susulan pada pukul 17.58. Dan jika kita buka surat ke-17 yaitu Al-Isra ayat 58, kita akan menemukan isi ayatnya senada dengan peristiwa yang terjadi. Tak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami azab penduduknya dengan azab yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 58. Lagi-lagi tentang penduduk sebuah negeri yang diazab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga kejadian gunung meletus yang coba dicocok-cocokkan dengan ayat Al-Quran. Gunung Kelut yang terletak di Jawa Timur meletus pada tahun 2014. Angka 2014 diurai menjadi 20 dan 14. Maka kemudian dilihat surat ke-20 ayat 14. Ternyata isi ayatnya pun tampak terkait. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Al-Quran Surah Toha ayat 14. Seakan-akan gunung Kelut meletus karena penduduk sekitar tidak solat untuk mengingat Allah Ta'ala. Fenomena mencocok-cocokkan peristiwa dengan ayat Al-Quran bisa kita temui secara detail pada peristiwa pengeboman gedung World Trade Center atau WTC Amerika Serikat. Peristiwa yang menghebohkan dunia dan telah mengubah tatanan dunia baru ini terjadi pada tanggal 11 bulan 9 tahun 2001. Lihatlah bagaimana angka-angka ini dicocok-cocokkan.
tanggal 11 dikaitkan dengan juz 11. Di juz ini terdapat surat At-Taubah. Bulan kejadian yaitu 9 dikaitkan dengan surat At-Taubah yang merupakan surat ke-9. Tahun terjadinya 2001, konon katanya jumlah huruf di surat At-Taubah adalah 2001. Kemudian jumlah lantai gedung WTC 109 dikaitkan dengan ayat 109. Mari kita lihat apa yang ada di surat At-Taubah ayat 109. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunannya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim." Al-Quran Surah At-Taubah ayat 109. Jadi seakan-akan bangunan yang dimaksud di surat At-Taubah ayat 109 tersebut adalah gedung WTC. Masih banyak lagi peristiwa-peristiwa besar yang diutak-atik angkanya dan dicocokkan dengan ayat Al-Quran ternyata cocok. Lalu, apakah hal seperti ini hanya kebetulan saja atau memang benar-benar ada kaitannya? Jika ditinjau dari kaidah penafsiran ayat, maka akan banyak sekali ditemukan kelemahan cara-cara mengaitkan ayat tertentu dengan peristiwa tertentu. Misalnya, mengapa semua hal itu baru dikaitkan setelah peristiwa terjadi, seperti gedung WTC yang ditabrak, gempa, dan tsunami di Aceh, gunung Kelut meletus, dan lain sebagainya. Lalu kenapa hanya peristiwa atau bencana tertentu yang dikaitkan, padahal ada kejadian yang serupa atau bahkan lebih dahsyat dari peristiwa tersebut? Mengapa hanya mengaitkan ketika terjadi gempa bumi di Aceh atau Padang? Bagaimana dengan gempa bumi di tempat-tempat lainnya? Kenapa hanya dikaitkan dengan satu gunung? Bagaimana dengan gunung-gunung lainnya yang lebih dahulu meletus? Cara menafsirkan Al-Quran seperti mengaitkan nomor ayat dengan kejadian seperti itu, semua itu tidak hanya berdasarkan logika semata. Cara menafsirkan seperti ini adalah tercela. Nabi SAW mengingatkan dalam sabdanya, "Barang siapa berkata tentang Al-Quran dengan logikanya semata, maka silakan ia mengambil tempat duduknya di neraka." Hadis riwayat Tirmizi. Cara penafsiran Al-Quran yang benar mestinya tidaklah demikian. Para ulama telah menemukan metode menafsirkan Al-Quran. Pertama, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Maksudnya Al-Quran dijelaskan oleh ayat lainnya. Kedua, menafsirkan Al-Quran dengan hadis dan sunnah Nabi SAW. Kemudian menafsirkan dengan referensi pendapat para sahabat Rasulullah SAW, lalu para ulama tabi'in dan juga ulama lainnya yang memang memiliki kapasitas dalam menafsirkan Al-Quran. Dari berbagai peristiwa yang dicocokkan dengan ayat, tak satu pun dari kaidah tafsir terpenuhi, dan tak seorang ulama pun mengatakan demikian. Cara seperti ini baru dikenal di pertengahan abad ke-20. Pembahasan ini mencoba mengutak-atik jumlah huruf, jumlah ayat, kemudian dihubungkan dengan makna ayat dan lain sebagainya. Semua ini difahami sebagai mukjizat. Bahkan ada yang mengaitkan bilangan dan angka-angka tersebut dengan kejadian masa depan, entah itu bencana, peristiwa politik, perang, dan lain sebagainya. Tentu hal-hal seperti ini sudah masuk dalam wilayah menebak-nebak wilayah gaib yang tahu hanya Allah Ta'ala. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan